kita balik lagi sesuai dengan janji kita. Aku Ayu Rahmawati dan juga aku Putri Andriana. Pastinya cuma di items Informasi ke teman-teman milenial. Masih bahas pernak-pernik serba-serbi di hari Natal karena nggak habis-habis nih ya. Dan ini penting banget ya buat kalian dengerin atau mungkin bisa kalian catat. Soalnya aku sama Ayu mau share informasi tentang rekomendasi pasar Natal dan produk-produk yang bisa dijadiin hadiah Natal. Ih, seru banget. Nah, teman milenial, ini kemeriahan Natal kalau di benua Eropa itu terasa banget. Sampai-sampai ini kemeriahannya itu merajai bagaikan magnet di tengah masyarakat ya. Dan untuk wisatawan mancanegara juga pastinya supaya bisa berkunjung ke benua Eropa. Di negara-negara Eropa, setiap Natal itu terdapat pasar Natal yang ditempatkan di jalanan atau di alun-alun di kota tersebut selama masa Advent menjelang Natal. Di pasar Natal, pengunjung ini bisa membeli makanan dan minuman khas Natal, hiasan Natal, hingga bermain di wahana hiburan. Emang kayaknya karena perayaan tiap negara tuh beda-beda, jadi orang tuh pengen aja tahu dan ngerasain langsung gimana sih rasanya Natal di negara ini gitu. Ya betul banget, makanya banyak juga sebenarnya mungkin di lingkungan kita tuh kalau kita ngeliat artis-artis tuh mereka tiap Natal sama Tahun Baru tuh pasti keluar negeri, soalnya mereka pengen ngerasain vibes yang beda gitu selain di Indonesia. Yes, nggak peduli deh harga tiketnya lagi melambung-melambungnya ya, betul tetap cus berangkat. Karena kan emang dasarnya kita tuh konsumtif sih orang Indonesia tuh. Nah nih yang pertama ya, rekomendasi pasar Natal itu ada Gendarmen Market di Berlin, Jerman. Jadi di Berlin itu ada banyak pasar Natal yang biasanya tuh buka selama 12 hari menjelang Natal. Salah satu yang menarik untuk dikunjungi adalah pasar Natal di Gendarmen Market. Selain menjual pernak-pernik Natal, pengunjung juga bisa menyantap makanan yang dijual di sejumlah kios di sana. Di sana juga terdapat toko yang menjual lukisan dan ukiran kayu dari seniman lokal. Hingga malam hari, pasar Natal ini tetap meriah karena ada pertunjukan musisi lokal di panggungnya. Jadi bonus banget, kalian bisa belanja, bisa cuci mata, tapi juga bisa menikmati live music di sana. Seru banget ya, nggak cuma satu hiburan doang, tapi banyak banget hiburannya. Selain itu, kita akan jalan-jalan lagi ke kota yang katanya paling romantis di dunia. Wah, apa tuh yuk? Ini tepatnya di Strasbourg di Prancis. Ini adalah pasar yang berlokasi di Prancis Timur dan disebut sebagai salah satu pasar Natal tertua di Eropa. Karena udah ada dari lama banget teman milenial, yaitu tahun 1570. Di pasar ini pengunjung bisa berbelanja di sekitar 300 kios. Dan setelah puas berkeliling, pengunjung juga bisa beristirahat sejenak di Place Kleber untuk melihat pohon Natal terbesar di kawasan itu. Dan untuk beristirahat ini mereka tuh juga bisa sambil melihat pohon Natal terbesar di kawasan itu. Kita juga sering ada ya orang tuh bikin pohon Natal tuh sampai tinggi banget, biasa di mall-mall kayak gitu kan. Di atriumnya di tengah-tengah iya, gitu ya. betul banget. Terus nih ada lagi pasar Natal selanjutnya yaitu Vienna's Christmas Market di Wina, Austria. Jadi pasar Natal yang sudah ada sejak 1928 ini terletak di depan City Hall Rathaus, di mana di sana terdapat sekitar 150 kios yang menyediakan semua kebutuhan perayaan Natal. Pasar ini juga menyediakan ice rink sebagai tempat untuk skating dan anak kecil bisa mengendarai kereta rusa. Selanjutnya kita ke Kanada. Di sana ada yang namanya Grand Christmas Market, tepatnya di Montreal. Dan pasar Natal tahunan yang berlangsung dari tanggal 2 Desember sampai 24 Desember, lumayan lama ya, hampir 1 bulan ya. Ini merupakan salah satu pasar Natal terbesar di Amerika Utara. Pengunjung juga bisa menikmati sajian panggung musik di setiap harinya kecuali di hari Senin. Nah, terus selanjutnya ada Old Town Square dan Venceslas Praha di Republik Ceko, di mana jarak antara kedua pasar ini hanya sekitar 5 menit. Jadi pengunjung dapat menikmati 2 pasar Natal sekaligus dalam sehari. Dan ada yang spesial nih dari kedua pasar ini, yaitu pasar ini buka setiap harinya dari 30 November hingga 6 Januari. Jadi pengunjung dapat mengunjungi pasar ini termasuk di hari Natal. Yes, benar. Dan Natal tuh juga kan identik dengan memberikan hadiah, ya kado-kado kepada orang yang kita sayangi.
Nah, kalau misalkan kalian masih bingung ya, aduh kira-kira tahun ini ngasih kado apa ya buat orang-orang yang aku sayang, keluarga, sahabat, pacar Bisa. mungkin ya. Nih kita bakal kasih beberapa saran buat kalian yang cocok tuh ada apa aja sih. Nah, yang pertama kalian bisa kasih produk kecantikan. Produk perawatan tubuh itu merupakan barang yang biasa diperuntukkan bagi siapapun ya, khususnya wanita, tapi bisa juga pria, mau tua, mau muda, anak-anak. Nah, kalian tuh bisa kasih skincare atau body care, bisa kasih make up juga, atau juga bisa minyak wangi. Dengan menghadiahkan produk perawatan kulit, itu tandanya kalian memperhatikan orang tersebut soal kebersihan dan kesehatan kulitnya juga. Iya, tapi kalau misalkan nih ada beberapa teman aku yang nggak suka ngasih skincare atau barang-barang yang habis dipakai. Jadi pengennya tuh bisa dikenang. Nah, ini mungkin bisa juga kasih barang-barang hobinya dia. Meskipun kalau misalkan udah sesuatu yang ekspor yang dikatanya udah jago gitu ya, biasanya kan emang nggak murah. Ya kan, tapi kalau kalian memberikan benda-benda koleksi atau hobi dari orang-orang yang kalian suka, contohnya kayak action figure, replika mobil, hingga jam tangan, ini bisa jadi sesuatu yang berkesan banget buat orang-orang di sekitar kalian. Jadi intinya sebenarnya kamu tuh bisa memberikan benda yang berhubungan dengan kegiatan atau hobi yang mereka sukai gitu teman milenial. Nah, selain kalian bisa kasih barang menurut kesukaan dia atau hobi dia, kalian juga bisa kasih produk fashion. Tapi buat kalian nih yang mau memberikan hadiah barang fashion seperti busana dan aksesoris, kalian harus lebih hati-hati dalam memilihnya. Kalian pilih desain yang netral dan tidak mencolok. Karena pilihan busana yang desainnya sederhana dan everlasting alias cenderung lebih mudah dipadukan dengan aksesoris pakaian dan bisa menghasilkan banyak gaya. Selain itu, kalian juga dapat memilih dengan warna dan model yang mereka suka. Tapi kalau ngomong-ngomong soal hadiah produk fashion, aku tuh justru paling takut loh Kenapa? ngasih baju atau celana gitu. Soalnya satu, takut ukurannya nggak sesuai. Iya. Dua, takut bukan stylenya mereka. Sih Iya bener nggak sih? sih, dan siapa tahu juga kita nggak tahu ya mereka udah punya atau belum gitu ya. Nah, tapi buat selain kalian bisa ngasih barang-barang yang tadi kita sebutin, ini yang gak kalah istimewanya juga menurut aku, kalian bisa kasih barang-barang atau makanan. Iya, betul. Apalagi kalau misalkan kalian bikin sendiri kue-kue Natal, makanan-makanan khas Natal gitu, itu juga menurut aku gemes gitu ya, sweet. Tapi selain itu kalian juga bisa kasih voucher makanan, habis itu voucher belanja ataupun voucher berlibur sebagai alternatif. Kalau aku ya sebagai kaum jompo, voucher pijit juga bisa biasanya tuh. Berguna banget nih buat kita kaum rebahan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ngasih barang buat hari Natal nih ya, mungkin ini sebenarnya bukan hari Natal aja, hari raya lainnya juga. Sekarang tuh orang zaman banget ngasih hampers. Dan hampersnya tuh unik-unik ya nggak sih? Iya. Iya kan? Dan kalau aku lihat itu harganya juga range-nya tuh lumayan beragam ya, dari yang mungkin cuman puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan juga ada gitu po. Nah, kalau dulu kan mungkin orang tuh biasa ngirim ke rumah tuh parcel. Isinya kan kayak sembako gitu ya, kayak sirup, minyak, beras, iya. Tapi sekarang tuh orang bener-bener ngasih diffuser. Bahkan ada yang ngasih bunga, dan dibungkusnya tuh ada yang sekarang simple gitu loh, maksudnya kayak cuma di kotak aja, ada juga yang besar, dan benar-benar macam-macam banget sih. Yang model-model minimalis modern gitu ya Put. Tapi kalau misalkan kamu inget Put, dulu nih ya sebelum pandemi, salah satu tradisi gitu ya untuk masyarakat gaul itu kan biasanya nyari midnight sale di mall-mall yang biasanya gede sih kalau midnight sale tuh. Kau pernah nggak? Pernah gitu, jadi cuman memang kan kalau zaman dulu tuh midnight sale tuh beneran kita datang ke store-nya langsung ya. Jam 12 ya. Jam 12 malam, 12 malam beneran. Tapi semenjak pandemi itu memang udah nggak ada kan. Dan semenjak pandemi itu midnight sale tuh berpindah dari yang di offline store jadi ke online. Jadi ada flash sale gitu ya di e-commerce. Bener, dan malam-malam biasanya tuh rebutannya harus jam 12 malam, 1 malam, 2 malam. Kamu pernah ikut nggak sih? Aku nggak lagi. Aku tuh bukan tipikal orang yang sebelanja itu gitu loh. Terus kayak barang-barangku juga kayak yang ya sebenarnya gitu-gitu aja sih. Dan jarang banget yang pengen banget sampai
ngejar-ngejar satu barang itu jarang banget. Tapi kalau aku lihat kamu tuh passionnya emang belanja ya, Put? Iya, sebenarnya bukan belanja tuh bukan berarti harus barangnya mahal atau branded. Kadang-kadang aku tuh senang sama euforianya aja gitu kan. Iya. Ada istilah war ya. Wah, kayaknya kalau misalnya sekedar beli masker muka aja terus kita dapat dengan harga murah tuh ada senang gitu loh, kayak wah gue menang nih, yang lain nggak dapet gitu. Oh gitu. Ya ampun, kompetitif agak sekali. kompetitif anaknya, mohon maaf. Kalau aku tuh tipe kayak udahlah, kayak ya udah gitu, silahkan ibu-ibu Iya berwar-war sih, ria bener-bener. gitu. Jadi emang ada dua tipe sih ya. Beda-beda ya, Beda-beda. macam-macam. Terus dan serunya ini sih kalau ngomongin pandemi tuh menurut aku jadi ada pergeseran dari offline semua jadi online. Banyak banget yang jual kue-kue kering gitu kan. Kalau dulu aku hari raya tuh biasa beli kue kering paling di saudara atau enggak di toko yang memang udah ya ini toko roti. Tapi sekarang tuh banyak banget ya secara online tuh kita bisa milih gitu. Kita bisa milih yang bentuknya kayak gimana, rasanya kayak gimana, itu ada semuanya. Dan yang aku selalu pengen beli terus pas Natal itu adalah kamu tau gak sih cinnamon cookies gitu yang bentuknya kayak orang-orangan salju gitu loh. Nah itu aku suka banget karena sebenarnya sih rasanya tuh menurut aku enak, tapi bukan yang kayak sampai enak banget, cuma kayak ya identik aja gitu sama euforia Natalnya. Dan memang biasanya tuh dibuat ya saat vibes Natal aja ya kan. Kalau misalnya Natalnya udah selesai ya jarang ada yang buat kue itu, makanya jadi spesial gitu kan. Kayak kue lebaran lah kayak ya. Kue lebaran. Makanya kita juga pengen sekali lagi ngucapin selamat Natal untuk semua teman milenial yang merayakannya. Semoga Natal kali ini membawa banyak keberkahan untuk kita semua dan pastinya menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Dan semoga juga rasa damai dan sukacita bisa menyelimuti kalian ya. Bukan cuma hari Natal aja, tapi sepanjang tahun sampai ketemu di Natal tahun berikutnya. Amin. Dan teman milenial, sekarang kita pamit undur diri dulu. Nanti kita akan balik lagi di episode selanjutnya ya. Jadi pastiin kalian tetap menyaksikan aku Ayu Rahmawati dan juga partner aku Putri Andriana. pastinya di episode selanjutnya cuma di items Informasi ke teman-teman milenial. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye.